الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. وقال سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد: نبي عظيم خلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. وقال إمام البوصيري: وكيف ترقى رقية الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. معاشر العلماء والأساتذة الشرفاء والكرماء، segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, pewaris Nabi Muhammad yang tidak saya sebutkan nama beliau satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram kepada beliau. Wa nakhudhu bitta'zim wa dzikir, guru-guru setempat yang selalu senantiasa mengajar di musalla ini, yang saya hormati dan kita muliakan, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Mukarram Ustaz Ahmad Rian yang hadir di sana, aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, Bapak RW yang saya hormati, Bapak RT yang saya hormati, mudah-mudahan jadi pejabat-pejabat yang amanat. Ketua DKM beserta jajaran anggota DKM, para panitia peringatan Maulid Nabi, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai, para pemuda dan pemudi harapan agama nusa dan bangsa, hadirin hadirat ahbabul Mustafa. Malam ini kita hadir dengan hati yang berbunga-bunga, dengan hati yang bergembira, dengan hati yang senang dengan hadiah mulia wujud baginda Nabi besar Muhammad. Tidak semua kebahagiaan di dunia ini akan terus berlangsung kebahagiaan di akhirat. Tidak semua kesenangan di dunia ini akan bisa senang di akhirat. Tidak semua yang kita cintai di dunia akan sambung cinta sampai di akhirat. Orang yang cinta di dunia dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka, belum tentu kekayaan yang mereka cintai dan mereka bahagia dengan itu harta bisa membahagiakan nanti di akhirat. Betul, Bu? Ada orang bahagia dengan keluarganya. Ibu punya suami senang dan bahagia, cinta kepadanya. Ketahuilah wahai ibu-ibu, suami yang ibu cintai belum tentu suami itu akan buat ibu bahagia di akhirat. Betul? Betul? Ibu cinta sama suami? Jawab yang kompak, cinta sama suami. Apakah dijamin suami yang ibu cintai nanti di akhirat bakal cinta sama ibu? Apakah suami yang ibu bahagia di akhirat akan membahagiakan ibu? Belum tentu. Betul, Bu? Jangankan di akhirat, Bu, di dunia saja ibu kalau mati suami kagak bakal mau ngikut ibu ke kubur. Bu, itu suami yang katanya cinta sehidup semati, kalau ibu mati mau itu bapak ngikut ke kubur? Jawab yang kompak, mau bapak ngikut ke kubur? Kagak bakalan mau. Kata gua kagak bakalan. Enggak ada suami bini mati ngikut ke kubur, enggak ada. Apa yang dilakukan suami coba? Tuh, nyadar, paham, tahu, jangan di akhirat, di dunia aja ibu mati dia kawin. Biar dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berguna. Suami menangis
sebelah mata, sebelah lagi ngelirik janda. Asik. Emas yang ibu kumpulin, hei, emas yang dikumpulin, kira-kira tuh emas ikut ke kubur? Kemana itu emas larinya? Masuk lagi ke lemari. Buat apa? Dijual malaki buat modal kawin lagi. Lalu teprok, kok laki kawin lagi girang amat romannya. Tinggal ibu dikubur merana menyesali nasi, betul? Ini gara-gara sing nonton Indosiar, ada jeritan hati seorang istri, itu dikubur merana dia. Ku menangis memikirkan, itu kan nyanyi begitu jadinya. Betapa kejam dirimu pada diriku. Asik. Kau duakan cintaku, akhirnya laki ibu kawin lagi sama perempuan lain. Tinggal ibu dikubur merana. Betul bu? Betul bu? Enggak ada yang membahagiakan saudara. Begitu mana ada orang bahagia dengan anak, bahagia dengan keluarga. Belum tentu anak kita yang kita senangi, yang kita banggakan di dunia, itu anak bikin bahagia di akhirat. Betul? Ibu anak yang bikin bahagia di dunia, yang kadang bikin emak gila sama anak. Banyak emak gila sama anak, banyak emak gawara sama anak. Betul? Bagaimana nggak gila? Tuh anak ditimang, anak raja, gila, emak udah gila. Emang bapaknya raja? Bapak kang ojek. Banyak orang tua gila sama anak, pakai anak raja. Gua jadi ngojek, ilok raja ngojek. Emak gila sama anak. Ada yang lebih gila sama anak. Anak siapa ini? Emak kagak waras. Emak pada gila sama anak dewek kagak kenal. Anak siapa ini? Anak siapa? Emak PA. Sampai begitu rupa sayangnya sama anak, bahagia sama anak. Apa banyak orang tua dibikin gila sama anak. Betul? Pakai anak siapa? Anak lu, po. Itu bocah bengong aja ngeliatin emaknya. Ngapa emak gua kagak kenal gua? Jangan-jangan gua anak beduk kali. Gila orang tua. Tuh anak kodoknya loncat. Emak kagak waras. Mana ada kodok? Kata kodok ngapa gua salahin anak lu yang jatuh, gua disalahin. Haram jadah itu. Anak yang buat kita gila di dunia, anak itu belum tentu bahagiain di akhirat. Betul? Ada satu kebahagiaan hadirin yang bila mana kita bahagia dengannya, wallah demi Allah kalian akan bahagia di akhirat, bahagia dengan Habibuna Muhammad. Bila mana kau di dunia ada bahagia dengan Rasulullah, ada cinta dengan Nabi Muhammad, demi Allah itu kebahagiaan yang hakiki, yang nanti di akhirat akan engkau dapatkan kebahagiaan dari sisi Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya cinta itu yang abadi hadirin. Tapi cinta dengan suami, cinta dengan istri, cinta dengan anak, cinta dengan jabatan, cinta dengan jangan 100%. Kata Imam Malik, habibak hauna ma'asa alina bagi dakama. Cintai sesuatu sewajarnya, yang kompak, sewajar. Sekali lagi, sewajar. Siapa tahu yang kita cintai malam ini besok menjadi orang yang paling kita benci, sudah. Siapa tahu sekarang dia paling benci, gedek luar biasa, besok pagi justru dia yang paling kita cintai. Itu cinta kepada selain Nabi sekadar, tapi cinta kepada Nabi Muhammad 1000%. Karena cinta ini yang kita bawa malam hari ini, cinta sama Nabi Muhammad, ini yang akan anda bawa nanti sampai ke akhirat. Betul? Mana dalilnya, Beb? Mana buktinya, Beb? Itu riwayat sahih, diriwayatkan Bukhari. Abu Lahab kafir, bahkan dicela dalam Al-Quran, tabat siada abil habil. Tetapi diriwayatkan setiap hari Senin yukhaffif anhul adab, Allah ringankan siksanya. Apa amalannya kok bisa orang kafir mendapatkan anugerah? Apa dia nggak beriman, musuh Nabi, kok bisa?
Apa kira-kira amalannya? Oh, ternyata pernah gembira ketika Nabi lahir. Pernah senang ketika Nabi Muhammad lahir, gembira. Dimerdekakan Suwaibah itu. Suwaibah, engkau sekarang hur, engkau merdeka, menyusui Nabi Muhammad. Hanya sekali gembira dengan lahir Nabi Muhammad. Kafir. Lam ansahullahu subhanahu wa ta'ala. Allah enggak pernah lupakan gembira itu. Orang kafir ada gembira sama Nabi di dunia, di akhirat mendapatkan keutamaan luar biasa. Setiap hari Senin siksanya ringan dan dari jari-jarinya keluar susu, saudara. Bagaimana kalian yang maulid malam hari ini cinta sama Nabi, gembira dengan Nabi dan beriman? Pasti engkau ini nanti akan kumpul di sorga dengan Nabi Muhammad. Kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, makna al-farah bin Nabi asa alaina ayyadub. Sesungguhnya kegembiraan itu hendaklah harus ada sepanjang zaman. Kata Habib Ali, itulah hakikat kebahagiaan yang hakiki, yang nanti di hari kiamat engkau akan dapatkan fadilah yang agung dari sisinya. Amin ya Rabbah. Kira-kira maulid penting apa enggak? Terus terang bang, kita enggak punya amalan kayak Nabi. Kita nggak punya amalan kayak sahabat, kita nggak punya amalan kayak salafus saleh, kita nggak punya amalan seperti guru-guru kita. Kita mah rumasa bu, orang kampung, nggak punya amalan hebat. Ke surga mah mau, amalannya kagak ada. Bu, mau masuk surga? Memang bisa? Bisa. Sulit ngandelin ibadah kita. Sulit kalau cuma ngandelin sembahyang, puasa, haji. Sejauh mana sholat kita? Sejauh mana puasa kita? Pengen ke sorga. Ibu kenal iblis? Iblis 80.000 tahun sujud kepada Allah. Sekali hasud seumur hidup. Hasud sekali sama Adam, diusir dari sorga. Sekarang lu pikir lu berapa kali hasud sehari? Ngomong Bu, pantas ke sorga. Berapa kali ibu hasud sehari? Berapa kali ibu ngomongin tetangga sehari? Jujur, jangan ada dusta antara kita ngaku pengen ke sorga tapi hasud tiap hari. Iblis sekali hasud diusir. Nabi Adam sekali berbuat salah, bukan dosa Adam mah karena maksum. Itu sirul qadar, rahasia takdir. Nabi Adam melanggar perintah Allah. Sebetulnya perintah bukan larangan. Kalau kita bahas ini panjang, tapi bukan dosa. Nabi Adam maksum. Cuman sekali melanggar perintah Allah, jangan makan buah khuldi, dia makan buah khuldi, diturunin ke dunia. Berapa kali orang Rawacitra melanggar perintah Allah? Kira-kira ngukur dewek lu, pantes apa kagak ke sorga? Mikir pok, mikir. Ke sorga mau, tapi tiap hari ngomongin tetangga beli kulkas, ibu yang kedinginan. Tetangga beli termos, ibu kepanasan. Tetangga beli motor, ibu beli pramek puyeng. Tetangga naik mobil baru, ibu naik ambulan. Mikirin orang baik. Tetangga nempatin rumah baru, ibu nempatin ruang ICU UGD. Kena serangan jantung, mikirin tetangga baik. Betul. Tetangga beli kulkas, duitnya banyak, pantes ya bu ya. Ibu kagak mau kalah, tetangga beli kulkas pintunya 5. Ibu kagak gablek duit, sampai maksain kredit 3 tahun. Pengen punya kayak tetangga, ngredit 3 tahun, akhirnya kebeli kulkas walaupun ngredit. Tetangga mau duit banyak-banyak, kulkas jeruk merah, jeruk hijau, apel merah, apel hijau, duren, rambutan, segala macam, cakep kulkasnya, kayak endah dibuka. Lain kulkas lu, emang beli boleh maksa, duit kagak gablek, ngisiin kagak bisa. Begitu dibuka, isinya dari atas sampai bawah air semua. Kata tetangga, kok ini kulkas apa sumur? Air mulu kulkas. Ada yang begitu? Mana orangnya? Orang kagak bludit sombong. Jangan suka maksain kok, kagak gablok duit, udah kulkas yang ada banyak tuh. Betul? Bagaimana mau ke surga hasud sama orang, riak, kibir, sum'ah? Kita mah nggak punya
Imam Haddad yang ibadahnya luar biasa, beliau masih mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Bayangin saudara-saudara, sekelas ulama Imam Haddad masih mengharapkan syafaat. La tansani, jangan lupakan aku ya Rasulullah, min syafaati, daripada sahatmu ya Rasulullah. Nggak punya andalan, nggak punya. Dosa kita terlalu banyak, betul? Jauh. Ada satu cara yang paling pintas. Bagaimana caranya? Cintai Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita hadir di sini bergembira dengan Nabi Muhammad. Sesungguhnya inilah modal terkuat Anda akan bersama Nabi Muhammad. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul SAW. Arab Badui, Arab pedalaman, masih polos, nggak ngerti agama. Badui, Arab pedalaman. Lewat Nabi Muhammad, dipanggil, ya Muhammad. Suaranya keras. Nabi Muhammad lebih keras, labbaik. Kenapa Nabi lebih keras? Inilah rahmat kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi nggak mau orangnya terancam ayat Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi an tahbatu a'malukum antum la tash'urun. Kata Quran, jangan kalau ngomong lebih keras dari suara Nabi. Jangan kalau ngomong lebih keras dari suara Nabi, maka amalmu hancur. Nabi Muhammad sayang, jangan sampai orang ini terancam amalan, terancam ayat tersebut. Maka Rasul lebih keras supaya nggak lebih keras dari Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang cinta kepada seseorang. Walam yalhaqu bihim, tapi amalnya nggak sebanyak orang itu. Lalu bagaimana ya Rasul? Kata Nabi apa? Al mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Orang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, kata Rasulullah, dengan orang yang dia cintai. Kalau ente cinta sama Allah, ente cinta sama Nabi Muhammad, ente akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad, walaupun amal ente gak sehebat Nabi Muhammad. Kita yang ini hari Maulid Nabi Muhammad, sesungguhnya inilah yang akan dapat membahagiakan dan menyelamatkan nanti di hari kiamat. Jadi Maulid jangan dianggap sepele hadirin, jangan dianggap ente nih Maulid. Ini yang akan membahagiakan antum di akhirat, rasa cinta antum kepada Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama terdahulu tidak ada satupun melarang Maulid Nabi Muhammad. Mana ada ulama-ulama salafus saleh? Antum boleh baca di mana kitab. Tidak ada satupun ulama, cuman satu ulama yang tidak suka dengan Maulid Nabi Muhammad. Antum baca dalam sejarah, mana salaf kita yang nggak suka dengan Maulid? Cuman satu yang nggak suka dengan Maulid Nabi Muhammad. Lihat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Amirul Mukminin fil hadis. Beliau seorang hafid, ratusan ribu hadis dia hafal. Dia mengatakan apa? Peringatan Maulid ini bid'ah yang baik. Wa qada wa ma'istimalihi min mahasin wa diddih. Di dalam peringatan ini kata beliau ada mahasin kebaikan, bahkan juga ada kemaksiatan bisa jadi. Faman ihtawa, apabila engkau lakukan ini, dilakukan dengan mahasin kebaikan-kebaikan, baca Al-Quran, baca Maulid Nabi Muhammad, sedekah, silaturahim, maka dalika minal bid'ahil hasanah, maka jadilah bid'ah yang baik. Sudah cukup ucapan beliau. Ini Maulid adalah bid'ah yang baik. Kenapa? Ini ekspresi bahagia sama Nabi Muhammad. Begini saja dah, nggak usah panjang lebar. Orang yang Maulid Nabi, orang yang paham dengan jasa Nabi Muhammad. Ibu kenal duit ya? Nah, mata duitan. Pokoknya kalau ibu urusan duit mah pasti ngerti. Sebab memang ibu-ibu tuh punya 3 sifat. Pertama emosian, yang kedua cemburuan, yang ketiga mata duitan. Inilah 3 sifat dan watak bini kita. Kalau nggak emosian, cemburuan, mata duitan. Emosian bisa hilang kalau ngaji, cemburuan bisa hilang. Cuman yang 3, mata duitan kagak hilang-hilang. Karena itu bawaan lahir lu. Emang mata duitan, makanya jangan nyari bini yang pinter nyari duit. Gua kasih tahu yang bujangan. Jangan nyari bini yang pinter nyari. Kenapa? Karena kalau punya bini pinter nyari duit, itu di mana kayak laki nyimpen duit pasti ketahuan sama dia. Pinter nyari duit suami, termasuk bini saya. Saya bingung naruh duit di PC, ketahuan di kitab, ketahuan sama bini saya. Sakituan bini Habib, bagaimana bini RT? Parah.
Maaf teh, bukan RT sini, RT sono, Rawa Citra. Ah, ini mana ya? Ah ini, oh berarti di sini, RT sini berarti. Emang mata duitan tahu, ibu paham duit kan? Kalau besok ada yang ngasih duit 1 koper, girang nggak? Girang. Ibu-ibu pagi-pagi ada yang bawain duit 1 karung, girang nggak? Gimana ekspresinya? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, sujud syukur, girang mah ya Allah, masya Allah, duit sekoper ini ya Allah. Wajar ekspresi gitu. Kenapa? Karena Anda tahu duit, Anda paham duit. Kalau ada orang dikasih duit sekarung, diem baik. Ada yang nggak beres dalam dirinya. Ada dikasih duit, Malikom Pak, ini duit sekarung buat bapak. Begini baik, biasa, nggak ada ekspresi. Nah, berarti ada yang nggak beres. Jangan-jangan dia orang gila, nggak bisa bedain mana duit mana kertas. Orang gila dikasih duit nggak ngaruh, nggak ngepet, biasa baik. Itu orang gila, nggak tahu harga duit, betul? Betul? Orang kalau waras punya akal dikasih duit, girang nggak kok? Ibu besok duit belanja tambah 1 juta, girang nggak? Kok lu dikasih duit belanja 1 juta sehari, gembira? Ya iyalah, pastilah. Siapa yang gak seneng bini dikasih 1 juta, betul? Ibu suka kalau umpama bapak nikah lagi, astagfirullah, tapi belanja 1 juta, tapi bapak kawin lagi, setuju? Astagfirullah. Sehari 5 juta asal bapak kawin lagi, setuju? Nah benar. 10 juta kabar kawin lagi ya. Begitu cinta sama suami, ibu takut kehilangan suami? Iya. Nggak setuju kalau suami nikah lagi? Perhatikan baik-baik, kita ngaji. Ingat bu, di dalam syarat Islam seorang istri tidak berhak melarang suami kawin lagi. Maaf, jangan sekali-kali seorang istri marah dan melarang. Jangan. Kenapa? Karena nikah itu ibadah. Tar dulu. Ini kalau ngebahas ini resikonya berat ini. Saya turun-turun bisa didemo ibu-ibu ini. Kita ngaji mbak ya, kita ngaji. Jangan sampai ibu jadi penista ayat. Sudah siap nista ayat, ibu jangan menista ayat poligami. Itu ayat Quran, itu Allah yang firman. Kita umat Nabi Muhammad diwajibkan meyakini Quran dari mulai Fatihah sampai Qul. Wajib semuanya sami'na wa ata'na. Terima Al-Quran, nggak boleh satupun Anda tolak, nggak boleh satupun dinista. Jadi ibu-ibu tuh harus setuju. Ayo bilang he Al-Quran, ibu he kan, awas. Al-Quran loh mbak, ini Quran loh, jangan ditolak. Jadi kalau suami kawin lagi, ibu nggak usah marah. Kenapa? Itu adalah ibadah. Ibu boleh marah kalau suami zina, itu haram. Suami selingkuh sama bini orang, haram. Ibu boleh marah. Tapi nikah lagi kan sunnah. Kenapa ibu marah? Al-Qurannya jelas, Allah perintahkan. Nabi Muhammad nggak larang. Terus ibu larang, siapa lu? Ibu kenapa larang? Ibu Nabi bukan? Nggak boleh. Biarkan suami itu nikah lagi. Biarkan suami jalankan sunnah nabinya. Jangan dihalangi, jangan dilarang. Biarkan. Yang penting para suami ini kalau mau nikah lagi, cukupkan nafkah zahir batin kepada istri yang cukup. Tanggung jawab. Ini harus kita perhatikan. Betul bu? Bapak boleh kawin lagi asal bapak mampu. Mampu apa enggak? Kan yang tahu ibu sebagai istri. Apakah suami ibu mampu bininya 2? Satu aja kagak kebeli emas gram-gram acan. Satu aja anak bayaran nunggah. Satu aja utang di mana-mana. Mau 2-2. Mikir. Mampu kagak? Kita harus. Yang kedua, kuat apa enggak? Kuat enggak? Satu aja mesti dibantu pakai jamu. Bu, laki ibu kuat bu. Berapa ronde semalam? Mau 2-2 belagu, satu aja kedodoran. Yang ketiga adil nggak bakal bisa. Makanya kalau bapak nggak mampu, nggak kuat, nggak bisa adil, nggak boleh bini 2, bini 3.
Jangan zalim. Daripada bapak bikin zalim anak orang, susah orang, mendingan satu bapak cukupkan. Bawa ke pasar, belikan baju yang paling bagus, belikan kosmetik yang cukup, biar bini kita enak dipandang. Hidup ibu-ibu. Takbir. Besok bawa ke pasar biar cakep, bawa ke salon biar bagus, enak dipandang. Daripada bini 3, bini 4, bapak nggak hadir, mendingan satu cukupkan. Begitu Pak. Jadi kita ini nggak nista ayat, bapak-bapak pun paham ayat, betul Bu? Jadi ibu nggak usah melarang ayat, nggak usah, terima. Cuman bagaimana caranya supaya suami nggak kawin lagi? Itu tugas ibu, mungkin servis harus baik. Mulai malam hari ini, bahagiakan suami dengan ucapanmu, bahagiakan suami dengan perbuatanmu, bahagiakan suami dengan dandananmu. Perbaiki yang nggak baik. Mungkin kemarin tidur sama suami, dasar bolong, celana bucut, kutang ngamples sebelah. Mulai sekarang perbaikin. Makanya kenapa suami kawin lagi? Mungkin ibu udah nggak enak dipandang. Betul. Makanya malah ibu kudu bener urusan biar laki cinta sama ibu. Mungkin dandanan kemarin kurang enak dipandang. Betul nggak? Emang gua laki lo modalin. Minta sama laki ibu. Masa minta sama saya? Sama bapak. Orang saya mau dibayar ke belum? Ya minta sama kiai. Jadi yang baik ya Bu ya, yang baik buat suami, yang bagus buat suami, yang rapi buat suami, yang wangi buat laki. Sebab itu kewajiban ibu, bukan kondangan. Hakikatnya ibu dandan itu yang wajib buat suami, bukan buat hadir doang. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan ngaji begini bagus, ntar di rumah aja disalin tuh baju, diganti daster sobek dari dengkul peketek. Diciumnya udah kagak ada yang enak. Di rumah mah bau balsem, bau sarap 88, remason, minyak angin, dipakai di muka, di leher tuh balsem caplang, salap kulit 88. Paling banter bedak pipa nomor 4. Saya paling kesel tuh lah, bini pakai bedak pipa nomor 4 yang dari zaman Belanda 2000 itu. Udah dicium seraki bersin. Yang ngebel. Jangan. Makanya maulid Nabi perbaiki yang baik. Betul nggak? Jadi ibu terima nggak? Tuh. Biarkan, nggak apa-apa, asal mampu. Ya, asal kuat, asal adil, hadirin. Betul apa tidak? Ini untuk maulid Nabi Muhammad SAW, hadirin. Kita bahagia dengan Nabi Muhammad. Ini sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki yang nanti kita akan dapatkan di akhirat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat saja ini. Saya singkat aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan Rabiul Awal, hari Senin, saat fajar terbit. Kenapa saat fajar terbit? Karena kelak Nabi Muhammad yang gelap akan terang dengan cahayanya. Dan ini dibuktikan oleh Allah. Tatkala Nabi lahir, maka setiap yang disembah diagungkan, hancur malam itu. Api di Persia padam, ribuan tahun gak padam. Balkon di kerajaan Kisra 14 roboh, patung-patung hancur berantakan. Air yang biasa pasang surut, iblis gak bisa naik ke langit. Kenapa semua ditunjukkan? Ada pasukan gajah Allah binasakan. Kenapa? Pada saat itu Allah ditunjukkan, ini kejadian bukan tanpa kesengajaan. Allah sengaja untuk menyambut lahir Nabi Muhammad, ta'wid. Kalau dibilang siapa yang pertama maulid? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi lahir, apa yang terjadi? Zahara minal ajaib. Tunjukkan keajaiban luar biasa. Ma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam min afdalil habaib wa afdalul makhluqat, kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Allah tunjukkan semua keajaiban ini untuk menunjukkan ini baginda Nabi Muhammad. Dan ketika dilahirkan istimewa, Aminah dan 5 perempuan yang menyaksikan, Siti Syifa, Fatimah, Aminah, kemudian ada Suwaibah,
Ummu Aiman yang menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Hasan bin Sabit yang ketika 6 tahun. Hasan bin Sabit lebih tua dari Nabi Muhammad. Beliau itu yang menyaksikan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Sabit meriwayatkan, wa ahsan min kalam tara jatu'ain. Aku belum pernah melihat ada manusia secantik ini. Wa abdalu walam ara, dan belum pernah ada bayi yang lahir sehebat Nabi Muhammad. Lam talidin nisa, enggak ada ya bayi sehebat itu. Khuliqta mubarrah,